Bismillahirrahmanirrahim. Ad-din nasiha, agama ini nasihat. Bagi Allah tidak bermakna bahwasanya kita menasihati Allah. Para ulama kita katakan bahwa mana ad-dinun nasihatu lillah, agama nasihat bagi Allah bermakna adalah beriman kepada Allah dengan sebenar iman. Laisal imanu bitamani wala bitaraji walakinnal iman ma'rifatun bi qalbi wa qaulun bilisan wa 'amalu bi arkan. Iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan, akan tetapi iman itu ma'rifatun fi qalbi, pengenalan di dalam hati, wa qaulun bilisan, ucapkan dengan lisan, dan amalkan dengan seluruh anggota badan. Maka kita perhatikan tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar percaya kepada Allah, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan kita. Kalau hanya sekedar percaya begitu saja, percaya bahwa Allah memberi rezeki kepada kita, kalau hanya itu saja sekedar percaya, maka sesungguhnya orang musyrik di zaman Rasulullah juga sudah percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakanlah Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran yang penglihatan? Wa may yukhrijul hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang menguasai urusan kalian? Fasayaquluna Allah, mereka segera jawab Allah. Kalau itu ditanyakan pada kita, jawabannya sama. Sama jawabannya. Kalau hanya sebatas percaya namun ibadah kita menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kesamaan kita. Orang musyrik dipercaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan. Namun dia tidak percaya hanya Allah ibadat. Mereka tidak percaya itu. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ma'syaral Quraisy, ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini 'ala lisan walakin saqilataini fil mizan." Ya wahai orang-orang Quraisy, aku seru kepada kalian pada dua buah ucapan yang amat ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, wa ana Rasulullah, kata Rasulullah, dan kalian mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Apa jawab mereka? Alihaza jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Inna hadza la syai'un ujab, ini ajaran yang aneh sekali. Maka jangan heran dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba li ghuraba. Islam itu asing akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Siapa itu? Allazina yasluhuna an-nas 'inda fasadihim, orang yang memperbaiki manusia ketika orang-orang sudah rusak. Orang-orang yang menghidupkan sunnah ketika semua orang mematikan sunnah. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Jadi buktikan iman kepada Allah dengan benar-benar iman kepada Allah, bukan iman sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan mengesahkan Allah, maka itu dimaknakan Islam. Al-Islam istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu istislamu lillahi bitauhid, merendah, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Kalau soal menyerah, banyak orang menyerah. Tapi apakah mereka sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Sebagian mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ke dalam keadaan susah. Fa iza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri izahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, bahaya besar datang, mereka da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka kami bawa, kami selamatkan sampai ke daratan, izahum yusrikun, mereka segera menserikatkan Allah. Kata nakhoda kapal, kalau bukan saya jadi nakhoda,
sudah tenggelam kapal. Kata tukang layar, untung saya sempat turunkan layar. Kata masinis, saya sempat matikan mesin. Kata orang awam, untung ada Pak Kiai yang serbannya besar tadi yang berdoa sehingga gelombang pergi. Kata orang kampung, kapal keramat sudah mau tenggelam masih selamat. Wallah. Semua menserikatkan Allah, lupa bahwa mereka pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di laut, Pak. Di daratan lebih lagi. Tiba-tiba siang jam 10 siang terdengar suara azan. Terkejut orang, siapa yang azan? Rupanya yang tidak pernah ke masjid itu yang azan. Kenapa dia azan? Karena api sudah dekat ke rumahnya. Tidak ada jalan lain lagi kecuali azan. Lalu dia azan. Ternyata kadar Allah, api tak sampai ke rumahnya. Ketika dia duduk di kedai kopi, apa yang dia katakan? Untung saya azan kemarin. Kalau saya tak azan, kampung terbakar. Allah, ikhwan. Tak pernah sholat, rupanya pintar azan juga rupanya ya. Kalau sudah terdesak. Manusia menakjubkan sekali. Orang musyrik, perhatikan tadi. Mereka banyak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang hobinya mendatangi paranormal. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ataka kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul wa qad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa mendatangi paranormal? Paranormal, Pak, bukan paranormal. Saya tak biasa menyebutnya paranormal karena kebiasaan saya menyebut paranormal. Karena yang hadir di sini insya Allah semuanya normal. Maka paranormal sekalian, iya, itu. Maka perhatikan, iman dengan Allah, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar keyakinan. Kalau hanya percaya Allah menghidupkan, Allah mematikan kita, iblis sendiri percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala katakan, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, tergolong orang-orang yang kafir, kata Allah. Apa sebabnya? Bukan Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Masalahnya kita perlu tahu. Apa jawab iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan. Engkau ciptakan aku, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Akhirnya apa jawab Allah? Fakhruj minha fama yakun wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha. Keluar dari surga ini, tidak pantas engkau menyombongkan diri di surga ini. Lalu apa jawab iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbi, di dalam ayat lain, anzirni ila yaumi yub'atsun, beri aku tempo. Iblis minta tempo karena dia tahu bahwa Allah bisa mematikan dia kapan. Kita tahu Allah bisa mematikan kita. Kalau kita tidak taat pada Allah, sama enggak? Iblis tahu. Lalu iblis meminta agar dipanjangkan umurnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun innaka minal munzarin. Engkau diberi tempo, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan permohonan iblis. Ini pelajaran juga bagi kita. Bahwa siapa saja yang minta pada Allah, muslimkah dia, kafirkah dia, fasikkah dia, yang minta kepada Allah dalam urusan dunia, Allah akan bagikan pada mereka. Iblis minta tak? Minta umur panjang karena dia pintar. Iblis tak minta kaya, Pak. Iblis minta umur panjang. Apa gunanya dapat duit 1 miliar langsung mati? Tidak ada manfaat. Iblis minta umur panjang. Allah beri umur panjang kepada iblis.
Lihat keadaan itu, dikabulkan Allah permohonan. Begitu jangan heran kalau ada orang kufar, orang nafik, orang fasik, ternyata kekayaannya makin lama makin meningkat. Jangan heran, iblis saja minta dibagikan Allah. Karena Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai ukuran kemuliaan. Tidak. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malun fiha wa fiha la yabkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, Allah berikan kepada mereka walaupun mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya harus dibaca. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirah ilan nar. Orang yang mencari dunianya untuk dunianya, tidak ada bagiannya mereka di akhirat kecuali neraka saja. Tinggal kita pilih. Araditum fil hayatid dunya. Apakah kalian lebih cinta pada kehidupan dunia? Wa mal mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidak adalah kesenangan kehidupan dunia ini di akhirat kecuali sedikit saja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik pada kehidupan yang pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal daripada kehidupanmu dunia. Tinggal pilih manusia.